Halo pecinta sepak bola. Malaysia kembali jadi sorotan dunia setelah FIFA menjatuhkan sanksi keras kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM). Dan dari Premier League, Liverpool harus menelan kekalahan mengejutkan dari Crystal Palace. Sementara Arsenal berhasil meraih kemenangan penting melawan Newcastle. Dunia sepak bola Malaysia tengah diguncang oleh kasus serius yang melibatkan 7 pemain naturalisasi. FIFA baru-baru ini menjatuhkan sanksi akibat penggunaan dokumen palsu dalam laga kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam pada Juni 2025. Pemain-pemain yang terkena sanksi antara lain Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, John Irazabal Iraurgi, dan Hector Alejandro Hevel Serrano. Mereka berasal dari Argentina, Spanyol, Brasil, dan Belanda, namun telah dinaturalisasi dan sempat membela tim nasional Malaysia. FIFA menegaskan bahwa Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) mengajukan dokumen yang dimanipulasi untuk memenuhi syarat bermain. Hal ini melanggar pasal 22 Kode Disipliner FIFA yang mengatur integritas dan keabsahan dokumen. Akibatnya, ketujuh pemain diganjar larangan bermain sepak bola selama 12 bulan dan denda masing-masing sekitar 42 juta rupiah. Sementara FAM sebagai federasi dijatuhi denda hampir 7,3 miliar rupiah. Reaksi dari Malaysia beragam. FAM mengakui adanya kesalahan teknis dalam pengajuan dokumen dan berencana mengajukan banding. Beberapa tokoh sepak bola termasuk Tunku Ismail dan Khairi Jamaluddin mempertanyakan keadilan FIFA, mengingat ada anggota tim disipliner dari Vietnam lawan Malaysia dalam laga tersebut. FIFA memberi waktu 10 hari bagi FAM dan para pemain untuk mengajukan banding. Hingga kini proses banding masih berjalan dan dunia sepak bola Malaysia menunggu keputusan selanjutnya. Satu hal yang pasti, kasus ini menjadi peringatan keras bahwa integritas dalam sepak bola tidak bisa ditawar. Kesalahan administratif atau penggunaan dokumen palsu dapat membawa dampak besar, bahkan bagi masa depan tim nasional. Berlanjut ke Liga Inggris, laga dibuka dengan tekanan tinggi dari tuan rumah Crystal Palace. Hanya 9 menit berjalan, mereka berhasil memecah kebuntuan lewat gol Ismail Assar. Hasil dari situasi bola mati di mana Liverpool gagal mengantisipasi dengan baik. Liverpool mencoba bangkit dan menguasai penguasaan bola, menekan lewat umpan-umpan cepat dan pergerakan dari Wirtz, Isak, dan Salah. Namun, pertahanan Palace tetap disiplin, ditambah penampilan gemilang kiper Dean Henderson dalam beberapa momen. Menjelang menit akhir normal, Liverpool seakan-akan mendapatkan hadiah. Federico Chiesa muncul dan menyelesaikan peluang menjadi gol di menit 87, menyamakan skor 1-1. Akan tetapi, drama belum selesai. Di masa tambahan waktu, Palace kembali menyerang lewat bola panjang atau throw-in panjang dari Jefferson Lerma, yang kemudian dibelokkan oleh Guehi dan diselesaikan dengan tenang oleh Nketiah yang menembus pertahanan Liverpool. Gol ini menjadi penentu kemenangan bagi Palace. Meski kalah dari Crystal Palace, Liverpool tetap memimpin klasemen Premier League dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Sementara itu, Crystal Palace naik ke posisi kedua klasemen dengan 12 poin. Pertandingan dimulai dengan kejutan dari Newcastle. Nick Woltemade berhasil mencetak gol pembuka di babak pertama setelah memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Arsenal. Skor 1-0 untuk tim tamu membuat Arsenal harus bekerja ekstra untuk membalikkan keadaan. Arsenal akhirnya menyamakan kedudukan menjelang akhir laga. Mikel Merino, pemain pengganti, menanduk bola hasil umpan silang cerdas dari Declan Rice, membawa skor menjadi 1-1. Momen ini memicu semangat baru bagi Arsenal dan para pendukungnya di stadion. Ketegangan memuncak di injury time. Gabriel, bek asal Brasil, menjadi pahlawan kemenangan.
Ia menyundul bola hasil tendangan sudut Martin Odegaard untuk menjebol gawang Newcastle, memastikan Arsenal menang 2-1. Gol ini menutup laga dengan drama tinggi dan membawa 3 poin penting bagi tim meriam London. Dengan kemenangan ini, Arsenal menunjukkan ketangguhan mereka meski sempat tertinggal. Dan para pemain kunci seperti Rice, Merino, Odegaard, dan Gabriel tampil menentukan jalannya laga dengan assist dan gol yang krusial. Berlanjut ke pertandingan Manchester United versus Brentford. Brentford tampil impresif saat menjamu Manchester United dan berhasil meraih kemenangan 3-1 di Gtech Community Stadium. Gol pembuka datang dari Igor Thiago pada menit ke-8, memanfaatkan peluang matang dari sisi sayap. Thiago kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-20 setelah memanfaatkan kesalahan lini pertahanan MU membawa Brentford unggul 2-0. Manchester United sempat memperkecil ketertinggalan melalui Benjamin Sesko pada menit kedua. Upaya setan merah untuk menyamakan kedudukan gagal, termasuk peluang penalti Bruno Fernandes yang digagalkan kiper Brentford Chow Min Kelleher. Drama berlanjut hingga injury time ketika Matthias Jensen menutup laga dengan gol spektakuler dari luar kotak penalti, League dengan 7 poin. Sementara Manchester United tertahan di posisi 14 juga dengan 7 poin namun dengan selisih gol yang lebih buruk. Brentford menunjukkan bahwa strategi disiplin dan serangan balik cepat bisa mengejutkan tim besar. Sementara MU masih harus berjuang keras untuk bangkit dan memperbaiki posisi mereka di papan klasemen.